Jangan malas-malas. Ya, apalagi masih kelas 7. Harus bisa memberikan contoh yang baik. Itu juga sama kakak-kakak kelasnya. Kalau kalian lebih baik, ya. Sekarang itu ibu lihat ada sampah. Ambil dulu sampahnya. Ambil dulu sampah di bawah meja. Kemudian ini dasi-dasinya, Amri dasinya rapikan nak. Jilbabnya yang perempuan dirapikan supaya kita nyaman dan enak untuk belajar. Ya, buang sampahnya. Buang sampahnya ya. Jangan ada lagi sampah yang berserakan. Itu tasnya Amri diberdirikan. Ya, Pandi tolong dirikan. Nah, kayak gini ya. Sebelum belajar harus rapi, ruangan harus bersih. Ya kan begini ya. Ya, bagus. Sudah? Supaya lebih semangat lagi belajar, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan. Hafal semua lagu Garuda Pancasila? Bagus, harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Jangan lagu TikTok aja yang hafal. Oke? Kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
didapat. Sekarang ibu mau tanya, setelah diamati video tadi, apa sih isi videonya? Iya, Ilham, apa isi videonya? Cara membuat buket logo. Cara membuat buket log. Dengan teks prosedur. Iya, cara membuat buket log. Itu tadi teks prosedur. Ada lagi? Ada lagi? Itu tadi tentang apa? Videonya? Apa? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah membuat buket log. Iya, betul. Jadi itu cara membuat buket log. Ada yang tahu buket itu apa? Buket itu hadiah, ya. Bisa berupa bunga, kalau ini berupa makanan. Untuk siapa, Bu? Biasanya untuk kakak kita yang sudah, atau bisa juga untuk ulang tahun, ya. Macam-macam. Makanya bisa dipraktekkan. Ini adalah contoh dari teks prosedur. Karena tadi ada bahan, ada langkah-langkah, ya kan? Kemudian ada juga proses membuatnya, ya. Lalu tadi setelah kita mengamati video, kemarin kan ibu sudah menyuruh membaca kan di rumah? Membaca materi untuk hari ini. Ya, siapa yang tahu apa materi kita hari ini? Apa? Struktur teks prosedur, Bu. Iya, struktur teks prosedur. Yang lain? Yang lain selain Ilham, apa lagi materi hari ini? Ada, Fauzi? Udah belajar? Apa aja pelajaran hari ini? Apa materi kita hari ini yang Fauzi ketahui? Ada 3. Ada 3, apa aja? 1 tujuan. Iya. 2 alat dan bahan. Iya. 3 langkah-langkah. Oke, tadi Pak Uji bilang strukturnya ada 3 teks prosedur. Tujuan, alat dan bahan, dan langkah. Gue yang belum mukanya, beda nih ngantuk. Tegak dulu badannya. Belum lagi siang. Digoyang-goyang gini pipinya. Beda ngantuk, ibu lihat kok ngantuk ini. Tadi benar kata Pak Uji ya, strukturnya ada 3. Lalu selain struktur, apa yang kita pelajari lagi? Pijak? Apa yang kita pelajari pijak? Kaidah pembahasan. Iya. Kalimat perintah, 2 kalimat pasif, 3 kalimat syarat atau barang. Oke, Pija bilang hari ini kaidah kebahasaannya yang ada 3. Ya, meski belum lengkap, bagus. Anak ibu berarti sudah belajar. Karena hari ini kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan. Yang lain sudah belajar juga kan? Jadi walaupun di sekolah kita belajar, di rumah juga harus belajar supaya nyampe di sekolah tidak nol besar. Ditanya ini apa? Nangok, kayak orang bodoh, ya? Oke? Oke, Bu. Iya. Tadi kita belajar apa yang pertama? Kalau oke. Struktur. Yang kedua? Iya. Apa lagi ulangi? 1. Iya. Apa manfaat mempelajari struktur? Untuk membuat sesuatu. Iya, selain itu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari pelajaran mengenai struktur, kalian bisa akurat dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, dari kaidah kebahasaan, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adik, ya. Kalian juga bisa menulis teks lain, ya kan? Ya. Sekarang ibu akan menampilkan video lagi ya. Supaya apa? Supaya kalian termotivasi untuk belajar. Karena ibu lihat nih, tadi semangat, ini kok pada ngantuk. Syarial, jangan gitu nak, kayak gak ada pulang. Duduk yang tegak, nak. Kenapa kamu sakit? Mau ke UKS? Harus pegang badannya ya. Jangan kayak makan, adik. Sudah? Perhatikan videonya. Halo sahabat Kerja Studio, bertemu Anas. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi buah katak dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan
belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan dia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah dia hikmah dari cerita Katak dan. Nah, itu tadi video motivasi yang berjudul Katak dan Air Panas. Ya banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang Ibu mau tahu dulu. Tadi udah mengamati video motivasi. Kira-kira apa sih isi videonya? Iya, Ilham, apa isi videonya? Sebagaimana di zaman modern ini kita harus berhati-hati. Iya, itu yang didapat oleh Ilham. Sebagai manusia yang hidup di zaman modern, kita harus berhati-hati. Ada lagi, Ali? Ya? Apa pelajaran yang bisa diambil? Iya, kata Ali, kita harus pandai meloloskan diri dari bahaya. Ada lagi yang perempuan? Iya, Sadi. Apa nak? Tentang apa tadi? Tentang katak dan air panas. Iya, apa yang dapat saya pelajari dari cerita itu? Yang dapat saya ambil pelajaran dari video tersebut adalah kita harus kreatif dan inovatif. Iya, harus kreatif dan inovatif. Ada di sini. Terus berinovasi. Artinya memunculkan atau membuat hal-hal yang baru. Oke? Paham? Lebih semangat belajar nggak? Semangat ya. Udah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ibu harap kalian mampu 1. Menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua, Amri, menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, mampu menyajikan teks prosedur ya. Kemudian Ibu ulang kembali, manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari itu yang pertama, kalian lebih akurat dalam membuat sesuatu. Yang kedua, dari kaidah kebahasaannya, kalian dapat menulis teks lain selain teks prosedur. Paham?
perhatikan. Nah, sebelum Ibu tampilkan atau Ibu jelaskan apa itu strukturnya, coba tadi yang udah belajar, strukturnya ada berapa? 4 Ibu. Iya, selain itu apa lagi? Tujuan, Iya. alat dan bahan. Iya. Langkah. Oke, Pauji tadi bilang ada 3: tujuan, alat dan bahan, dan langkah. Kita lihat, benar ya? Struktur teks prosedur di sini. Tapi itu Bu, kenapa ada penutup? Jadi penutup itu ada tambahan. Boleh ada, boleh tidak, ya. Kemudian tadi struktur sudah, pengertiannya. Coba dibaca dulu. Apa pengertian tujuan adik? Tujuan tentang apa yang dibuat dan apa yang dilakukan. Iya, tujuan itu berisi apa yang mau kita buat, apa yang akan dilakukan, ya, dalam teks prosedur ini. Itu isi dari tujuan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Coba baca dulu Pija. Apa alat dan bahan pengertiannya? Alat dan bahan. Apa pengertiannya? Yang Ibu tampilkan? Dibaca dulu. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang ditulis secara rinci. Oke, alat dan bahan di sini itu harus ditulis secara rinci. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Apa nama? Apa pengertian langkah-langkah? Berisi kata atau urutan kegiatan. Iya, di sini yang penting ya, ada cara membuatnya, ada tahapannya, ada urutan kegiatan yang harus sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Iya, tadi itu tentang struktur. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang udah belajar. Ibu ulang lagi. Pija tadi apa aja Pija kaidah kebahasaannya? Yang Pija tahu? Kalimat perintah, kalimat pasif, kalimat saran atau larangan. Iya, masih 3 kan? Kurang tahu. Jadi kaidah kebahasaannya ada berapa di sini? 5. Jadi ya, baca dulu. Yang pertama, apa kaidah kebahasaannya? Kalimat perintah, kalimat pasif, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, kalimat saran atau lambangan, Larangan. Iya. akhirat, dan akhirat. Akhirat i dan akhirat kan. Jadi kaidah kebahasaannya tadi kata Pija kan ada 3. Ternyata yang sering digunakan itu ada 5. Yang pertama kalimat perintah. Contohnya, coba dibaca dulu Irham. Apa contoh kalimat perintah? Potong bambu sepanjang 30 cm. Oke, potonglah bambu sepanjang 30 cm. Kalau namanya perintah, berarti memerintahkan, menyuruh. Itu dia pengertian kalimat perintah ya. Yang kedua, kalimat pasif. Baca dulu Sari. Contohnya. Buah dimakan oleh ibu. Iya, Bu, apa ciri-ciri kalimat pasif? Ciri-cirinya kata kerjanya itu menggunakan apa? Imbuhan dia, kemudian objeknya berada di awal sebagai subjek. Yang ketiga, ada keterangan apa? Keterangan apa lagi? Satu lagi. Tujuan. Baca Putri, apa contohnya? Keterangan cara, tutuplah wadah. Ya, keterangan alat. Keterangan alat, peraslah jeruk. Keterangan tujuan, terus diaduk agar tidak menempel. Iya, itu tadi contoh dari keterangan cara, alat, dan tujuan.
Taburkan. Iya. Coba. Kalau yang lain, ada contoh yang lain. Misalnya, makan bisa? Makan, tambah i jadi? Makan. Tambahkan? Makanan. Makanan. Cocok nggak? Nggak bisa. Kalau hindar? Hindar. Tambah i. Tambahkan? Iya, pintar. Itu bisa ya? Itu tadi kaidah kebahasaan dan struktur dari teks prosedur. Selanjutnya ini contohnya. Contoh dari teks prosedur. Ibu tampilkan dulu ya. Ini ada contoh teks prosedur beserta strukturnya. Untuk mencapai makanan seputar Perhatikan ya. kuliner yang berasal dari negara Belanda loh. Kata seputar sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya pinggan. Kopinya Andri, jangan ketuaan sate. Tuang saat ini. Biasanya selalu dimasakan dengan cabai dan susu dengan bahan-bahan seperti daging, sayuran atau ikan, dan biasanya dibuat dengan keju yang ditaburkan di atasnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama ada pasta atau margarin, air, butter, minyak goreng, bawang putih, bawang bombay, penyedap rasa, susu segar, keju, sosis, daging kencang, dan butter. Selanjutnya ada alat-alat. Yang pertama ada kompor, gas LPG, teflon, supil, panci kecil, saringan, wadah tahan panas, dan terakhir panci untuk mengukus. Nyalakan kompor dengan api kecil. Diperhatikan contoh teks prosedur beserta strukturnya. Letakkan panci yang sudah berisi air. Masak hingga air mendidih. Tuang sedikit minyak ke dalam air. Masukkan makaroni ke dalam panci. Kemudian tiriskan. Masukkan butter ke dalam teflon. Tumis bawang putih dan bawang bombay. Masukkan potongan sosis dan daging yang sudah dicincang. Kemudian tumis hingga matang. Kemudian campurkan makaroni yang sudah ditiriskan. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Tuang susu secara perlahan, sedikit demi sedikit. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Hingga teksturnya berubah menjadi mengental ya. Sudah? Ya, Kemudian masukkan keju yang sudah diparut. Lalu kalian aduk secara cepat dan merata. Taburkan penyedap rasa dan aduk-aduk kembali hingga semuanya rata. Jika sudah matang, matikan kompor dan tunggu makaroni hingga menjadi suhu ruang ya. Tuang makaroni ke dalam wadah. Siapkan segelintir telur, lalu kocok rata dan masukkan ke dalam adonan makaroni. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah meratakan adonan, campurkan keju di atasnya Dunia dan bagus. Manis. masukkan ke dalam panci kukusan. Dunia bagus. Kukus selama 15 sampai 20 menit ya. Maksudnya video dari saya, semoga dapat membantu dan kalian bisa membuatnya di rumah ya. Terima kasih. Itu tadi contoh teks prosedur beserta strukturnya. Sudah paham? Ada yang belum mengerti tentang materi tadi? Saya Bu. Iya, kenapa Ilham? Bu, saya baru mengerti dan tentang pendahuluan atau tujuan dalam teks prosedur Bu. Ya, tujuannya itu apa Bu isinya? Tadi pengertiannya kan tentang apa yang akan dibuat kan? Jadi dijelaskan, misal tadi Kak makaroni. Makaroni itu makanan apa? Lalu
manfaatnya apa? Itu masuk ke dalam tujuan. Bagaimana Amri? Amri tahu apa yang ibu bilang tadi? Tahu. Apa yang ibu bilang tadi? Makanya kalau ibunya menjelaskan jangan main-main ya. Ya, Bu. Iram sudah paham? Sudah, Bu. Ada lagi yang belum paham nak? Iya, Mama. Abang mencontoh kalimat perintah. Iya, contoh kalimat perintah. Kalau di sini yang ibu tuliskan itu adalah potonglah bambu sepanjang 30 cm. Kalimat perintah yang mudah. Misal ibu menyuruh Rama atau memerintahkan Rama. Rama, sapulah kelas ini supaya bersih. Berarti ibu memerintahkan Rama untuk menyapu ke kelas. Itu contoh lainnya. Udah paham Rama? Sudah, Bu. Oke, sudah paham tentang materinya? Sudah, Bu. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Sudah, Bu. Tidak, oke. Berarti sudah bisa ya ibu bagikan kelompok Sudah, Bu. untuk mengerjakan tugas. Sudah, Bu. Iya, ingat struktur dan kaidah ini sangat penting. Jadi belajar yang bagus-bagus ya. Nanti ada soal tentang menganalisis struktur dan kaidah pembahasan. Oke, ibu bagi kelompok dulu kalian. Satu kelompok 4 orang. Silahkan duduk berkelompok. Dimulai dari sekarang. Ya.
Produknya harus disesuaikan ya dengan jadwal. Jadi kerjakan produknya. Ini. Ada masalah? Ada masalah? Apa? Apa masalahnya? Cara ngerjainnya ada di sini. Ini kan ibu bilang tadi ada teks kan? Di sini ada teks prosedur. Dibaca teksnya, lalu cari strukturnya. Mana kalimatnya yang masuk dalam tujuan, alat dan bahan, ya, dan selanjutnya. Begitu juga mana yang masuk ke dalam kalimat perintah, mana kutipan teksnya ditulis. Keterangan cara, keterangan alat dan tujuan, lalu yang lainnya. Kemudian produknya apa Bu? Ini produknya melengkapi teks, ya kan? Melengkapi teks. Apa judulnya tadi? Membuat buket kopi love. Ya kan, udah kita tahu videonya kan? Jadi udah tahu kan kayak mana gambarannya? Diisi di sini. Paham? Iya, kerjakan ya, kerjakan. Ada masalah? Yang ini kelompok 3 ada masalah? Apa? Benar. Iya, yang nomor 4 dilengkapi teksnya sesuai dengan apa yang kamu lihat di video tadi ya. Kan tadi udah tahu kan? Informasinya di mana? Apa? Cari informasinya. Cari informasinya di teks prosedur di sini. Itu ada teksnya. Berbagi lah, berbagi. Udah? Jangan dulu. Gak ada masalah? Iya, bagus. Udah paham? Udah. Kerjakan ya. Ini kalau kalian lupa produknya, Ibu tampilkan lagi videonya. Biar ingat. Sambil dikerjakan dan tampilnya. Boleh dilihat videonya. Karena teks tentang melengkapi produk itu sesuai dengan video ini ya.
Oke, sudah tepat kata kelompok 3. Jawaban dari kelompok 2. Ibu bilangkan dari 1, 2, 3, 4. Diganti ya. Nah ini kelompok 3. Oke, untuk kita tadi memperhatikan. Coba sekarang apa hasil temuan kelompok 3? Diperhatikan ya. Kelompok 4 nanti ditanggapi. Tujuan, mangga merupakan buah yang banyak diminati banyak masyarakat. Buah mangga bisa dikonsumsi dengan berbagai variasi. Ya. Satunya jus mangga. Itu merupakan yang olahannya dari buah. Selain rasanya enak, yang enak dan meninggalkan
atau bingkisan yang terbuat dari koki untuk seseorang atau orang-orang terdekat yang dianggap spesial. Kemasan kotak koki ditata dengan rapi sehingga tersusun bentuk hati. Dari situlah sebuah koki lob berasal dari. Cara membuat koki lob sebenarnya tidak sulit. Bahan-bahan untuk koki lob juga mudah untuk didapat. Berikut adalah langkah-langkah membuat buket koki lob. Alat 1. Gunting. Bahan 1. 8 koki 45 gram, 2 lakban, 3 double tap, 4 pita satin, 5 kartu ucapan. Cara membuat 1. Tambahkan setiap bagian kotak koki menggunakan double tap. 2. Bentuk rangkaian koki dengan pola atau gambar hati sehingga terbentuk menjadi koki lob. Caranya, gunakan 4 koki dan terbentuk sehingga terbentuk huruf V. 3. Setelah terbentuk huruf V, ditempelkan 1 kotak masing-masing di bagian kanan dan kiri. Tempelkan keduanya dengan arah lurus ke dalam. 4. Setelah itu tempelkan 2 kotak lagi di bagian atas dengan pola huruf V. 5. Setelah selesai maka akan rangkaian pola lob akan terbentuk lob. 5. Agar bukan lebih kokoh, tambahkan lakban di setiap sudut koki di bagian depan dan belakang. 6. Bentuklah pita satin menjadi pita yang cantik. Lalu tempelkan double tap di belakang pita. 7. Tempelkan pita tersebut di bagian depan koki lob. 8. Tuliskan kartu ucapan kemudian dengan double tap. Lalu tempelkan di bagian yang Anda inginkan. Setelah selesai, koki lob tersebut bisa diberikan kepada orang-orang tercinta disertai biskuit koki dikemas terpisah. Ya, demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapinya, kami persilakan. Ya, silakan kelompok 2 tanggapi kelompok 1 nak. Bagaimana presentasinya? Silakan ditanggapi. Ya, Ija. Jawabannya sudah tepat dan pembacaannya juga sudah jelas. Iya. Kata kelompok 2 jawabannya sudah tepat, suaranya sudah jelas. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurutku juga ya. Jawabannya sudah cukup tepat, presentasinya sudah bagus, ditingkatkan lagi ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Apa kita di peran kamu? Ya, silakan moderator. Perhatikan ya yang lain. Ya, perhatikan kelompok 3 khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Bijak Integrasi Buan. Lanjut. Koki lob merupakan buket atau bingkisan yang terbuat dari koki untuk seseorang atau orang-orang terdekat yang dianggap spesial. Kemasan kotak koki ditata dengan rapi sehingga tersusun bentuk hati. Dari situlah sebutan koki lob berasal. Cara membuat koki lob sebenarnya tidak sulit. Bahan-bahan untuk membuat koki lob juga mudah untuk didapat. Berikut adalah langkah-langkah membuat buket koki lob. Alat 1. Gunting. Bahan 1. 8 koki 45 gram, 2 lakban, 3 double tap, 4 pita satin, 5 kartu ucapan. Cara membuat: tempelkan setiap bagian kotak koki menggunakan double tap. 2. Bentuk rangkaian koki dengan pola lob atau gambar hati sehingga terbentuk menjadi koki lob. Caranya, gunakan 4 koki dan tempelkan sehingga berbentuk pola huruf V. 3. Setelah berbentuk huruf V, tempel 1 kotak masing-masing di bagian kanan dan kiri. Tempel keduanya dengan arah miring ke dalam. 4. Setelah itu, tempel 2 kotak lagi di bagian atas dengan pola huruf V. 5. Setelah selesai, maka akan angkat rangkaian koki lob akan terbentuk lob.
cerita, disertai disiplin kopi dikemas terpisah. Demikianlah asosiasi bicara penangkapan kira kecelakaan. Baik, beri tanggapan. Ya, yang menanggapi kelompok 2. Pembacaannya sudah bagus dan moderatornya sudah tepat, tapi kurang percaya diri. Oke, kurang percaya diri katanya. Ya, menurut Ibu sudah bagus. Jawabannya juga sudah tepat, sesuai ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan tanggapi kelompok 4. Ya, Siti. Saya akan menjawab untuk kelompok 3. Jawabannya sudah tepat tapi suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Menurut Ibu, kelompok 4 jawabannya sudah tepat. Hanya saja masih ada beberapa anggotanya yang bermain-main ya. Jangan ditiru, itu minusnya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, silakan kembali ke duduknya. Lanjut yang terakhir kelompok 4.
Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudara kami Iya. Koki lope merupakan bukit atau bingkisan yang terbuat dari koki untuk seseorang atau orang-orang terdekat yang dianggap spesial. Kemasan kotak koki ditata dengan rapi sehingga tersusun bentuk hati. Dari situlah sebutan koki lope berasal. Cara membuat koki lope sebenarnya tidak sulit. Bahan-bahan untuk membuat koki lope juga mudah untuk didapat. Berikut adalah langkah-langkah membuat koki lope. Alat 1. Gunting. Bahan 1. 8 koki 45 gram. Iya. 2. Lakban. 3. Dublin tape. Double tip. Iya. 4. Pita sapi. Jangan ketawa ya. Go, Ben. Yang serius. 5. Kartu ucapan. Perhatikan nomor 1 ya. Cara membuat tablet. Satu, tempelkan setiap bagian kotak koki menggunakan double tape. Double tip. Nah, 2. Bentuk rangkaian koki dengan bola lope atau gambar hati sehingga terbentuk menjadi koki lope. Caranya, gunakan 4 koki dan tempelkan sehingga membentuk pola huruf P. iya. 3. Setelah terbentuk huruf P, tempel satu kotak masing-masing di bagian kanan dan kiri. Tempel keduanya dengan arah miring ke dalam. 4. Setelah itu, tempel 2 kotak lagi di bagian atas dengan pola huruf P. 5. Setelah selesai, maka akan rangkaian koki lope akan terbentuk lope. 5. Agar bukan lebih kokoh, tambahkan lakban di setiap sudut koki di bagian depan dan belakang. 6. Bentuklah pita satin menjadi pita yang cantik, lalu tempelkan double di belakang pita. 7. Tempelkan pita tersebut di bagian depan bukan koki lope. 8. Tulislah kartu ucapan kemudian lem dengan double lalu tempelkan di bagian yang ada inginkan. Setelah selesai, koki lope tersebut bisa diberikan kepada orang-orang tercinta disertai biskuit koki terkemas terpisah. Sudah? Sudah, itu tadi presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan ditanggapi. Iya, Bodi. Tanggapan untuk kelompok 4. Jawabannya sudah tepat. Cara pembacanya tidak jelas. Dan Ade dan Ali Kenapa? bermain-main di depan. Iya. Begitu tadi tanggapan dari kelompok lainnya. Kelompok ini kekurangannya temannya bermain-main, padahal yang lain lagi membaca. Kemudian ada mungkin karena bahasa Inggris ya, susah disebutkan. Gak apa-apa, belajar ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Duduk, kembali ke tempat duduknya. Kenapa? Ibu suruh balik ke tempat duduk, bukan bermain ya. Sudah? Itu tadi presentasi dari tiap-tiap kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya tiap kelompok sudah bagus.
Sudah? Dengar. Jadi dari hasil diskusi kelompoknya, Ibu sudah menilai kalau jawabannya semuanya hampir bagus, hampir mendekati. Namun di sini, dengar, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun jawabannya sudah bagus, tapi Ibu lihat ada kelompok yang masih main-main ya, anggotanya. Main-main, berantem, nggak bisa diatur. Jadi itu merupakan kekurangan. Ibu kurangi nilainya. Ya, untuk kelompok yang bagus hari ini, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Memang kelompok 1 yang paling tertib daripada kelompok lain. Bahkan saat dibilang jangan bermain-main, masih juga mengulang. Ibu nggak tahu bagaimana lagi cara membilangi kalian. Kemudian untuk siswa yang aktif dalam diskusi dan sikapnya bagus itu berasal dari kelompok 1 ya. Dia tidak ada bercerita, diam, ya kan? Tepuk tangan untuk Jakia dan Hesti, ya. Tepuk tangan untuk yang diam. Tadi Fauzi ibu lihat masuk, cuma dia tadi saat kelompok 4 sudah mau apa dia lagi berbicara dengan Ilham. Jadi ibu kurangi nilainya ya. Dengar, saat berdiskusi perhatikan kawannya, walaupun kawan yang lain itu ganggu, abaikan saja. Ya, jadi yang terbaik itu ada 2 orang. Nanti ibu berikan hadiah ya. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena diskusi kita telah selesai. Dengarkan kawan ya, jangan yang lain. Dengarkan. Dengarkan kawannya.
Ya, waktunya hanya 5 menit ya. Soalnya mudah, hanya 10 soal. Jadi Ibu rasa 5 menit cukup. Ya. Iya. Tinggal kemana?
kita kerjakan di rumah saja nanti. Kayaknya sudah mau istirahat ya. Udah selesai. Tunggu ya. Kerjakan, cepet banget. Itu asal-asalan namanya dia. Jangan asal-asalan, ini lagi remedial. Kerjakan bagus-bagus soalnya. Jangan asal-asalan. Udah apa? Baru lagi dikasih udah. Kerjakan yang bagus. Inilah pola remedial. Jadi PR aja lah, Bu. Oh iya ya. Udah berapa menit lagi? 5 menit lagi ya pulang. Kok pulang istirahat ya? Iya, oke lah. Yang remedial dan yang tugas pengayaan kita kerjakan saja di rumah karena waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Kemudian sekarang dengar. Tetap dikerjakan, minggu depan Ibu kumpul akan Ibu nilai. Lalu jangan lupa belajar di rumah. Pelajari tentang teks laporan hasil observasi karena itu materi kita berikutnya. Pelajari pengertiannya. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita pelajari? Observasi. Dengarkan ya. Pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis dan contoh. Teks apa tadi? Laporan hasil observasi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oh iya, Ibu lupa refleksi ya. Siapa yang mau melakukan refleksi pembelajaran? Oke, Fauzi. Pembelajaran itu sangat menarik dan membuat saya mengerti materi. Apa yang menarik? Videonya menarik. Lagi ada yang mau refleksi? Oke. Pembelajarannya menarik membuat saya semangat belajar dan memahami materi teks prosedural ini. Oke.